Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mutadin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Pendidikan dan kepada teman-teman sekalian atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan materi yang berjudul kompetensi pedagogi guru. Adapun anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Desi PO Sinaga dengan NIM 18050450037 dan rekan saya Yuliana Barek dengan NIM 18050450017. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan materi kita. Pembahasan pertama yaitu pengertian kompetensi pedagogi. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pada pasal 28 ayat 3, butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik dan kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kemudian, pentingnya kompetensi pedagogik. Menurut Harisantoso dalam Sri Munarti pada tahun 2014, ada beberapa manfaat yang diperoleh baik guru maupun siswa dengan adanya kompetensi pedagogik. Yang pertama, bagi guru. A. Guru dapat mengembangkan kemampuan anak didiknya dengan maksimal karena guru yang menguasai beberapa teori tentang pendidikan dengan mengerti bermacam-macam teori pendidikan dapat memilih mana yang baik untuk membantu perkembangan anak didik. B. Guru juga diharapkan memahami bermacam-macam model pembelajaran. Dengan semakin mengerti banyak model pembelajaran, maka guru akan lebih mudah mengajar pada anak sesuai dengan situasi anak didiknya. Pada dasarnya, peningkatan kompetensi pedagogik guru akan menghindarkan kegiatan pembelajaran bersifat monoton, tidak disukai siswa, dan membuat siswa kehilangan minat serta daya serap dan konsentrasi belajarnya. C. Guru mampu menyusun rancangan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi, karakteristik, dan kebutuhan siswa dalam belajarnya. Bagi siswa yang pertama, siswa dapat terpenuhi rasa ingin tahunya. Guru harus dapat membangkitkan dan mengelola rasa ingin tahu anak dalam setiap kegiatan pembelajaran. Guru tidak hanya bercerita atau menerangkan mata pelajaran, tapi juga merangsang daya berpikir kritis siswa melalui keterampilan bertanya dan uji coba. Yang kedua, siswa memiliki keberanian berpendapat dan kemampuan menyelesaikan masalah. Guru harus mampu mendesain metode pengajarannya yang membuat siswa aktif berpendapat atau menjawab beragam soal atau permasalahan pengetahuan lengkap dengan alasannya, sehingga peserta didik berani berpendapat dari berbagai macam sudut pandang, mampu menyatakan pendapat tanpa rasa takut salah dan cemas atau ditertawakan guru atau temannya. Yang ketiga, siswa dapat lebih nyaman dalam kegiatan belajarnya. Guru harus menghargai imajinasi siswa, rasa humor, serta keberbakatan yang dimiliki siswa, walaupun siswa memiliki kelemahan pada satu atau berbagai mata pelajaran, sehingga siswa merasa percaya diri dan perasaan berharga dari bakat atau kemampuan yang menonjol pada satu atau beberapa bidang studi akademik maupun non-akademik yang dikuasainya. Yang keempat, siswa memiliki kepribadian mantap dan memiliki rasa percaya diri. Seorang guru harus dapat mengakui dan menerima setiap keunikan dan perbedaan setiap siswanya tanpa dibeda-bedakan, baik lantaran prestasi atau latar belakang lainnya. Selanjutnya, diarahkan menuju etika universal yang disepakati bersama sehingga siswa merasa diperlakukan secara adil dan bijaksana. Yang kelima, siswa memiliki sopan santun dan taat pada peraturan. Guru harus dapat menjadi teladan dalam
berperilaku baik dalam ucapan maupun tindakan. Kemampuan guru untuk menciptakan iklim fair dan disiplin dalam kegiatan belajarnya akan menciptakan rasa hormat siswa. Dan yang keenam, siswa tumbuh jiwa kepemimpinannya dan mudah beradaptasi. Guru dituntut dapat menciptakan suasana kondusif dalam kegiatan pembelajaran guna membangun keberanian dan kemampuan nyata siswa dalam mengekspresikan prestasi yang dimiliki setiap siswa. Dengan dikuasainya kompetensi pedagogik oleh guru, diharapkan guru dapat memahami siswa dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan baik dan lebih menyenangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek kompetensi pedagogik. Yang pertama yaitu ada pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Wawasan tentang kependidikan harus selalu dipelajari dan dikembangkan oleh seorang guru agar guru selalu bisa menyelaraskan antar pengalaman ilmu yang dimiliki dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum atau silabus. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 69, di mana pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga ada perancangan pembelajaran. Menurut Mulyasa dalam Zarni, di mana perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup 3 kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat ada pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi dari peserta didik itu sendiri. Yang kelima ada pemanfaatan teknologi pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran dimaksud untuk memudahkan atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran dalam suatu kegiatan jaringan komputer yang dapat diakses oleh peserta didik atau siswa. Yang keenam, ada evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi dari peserta didik yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikat, atau benchmarking serta penilaian program. Yang ketujuh, ada pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, di mana pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, pengayaan dan remedial, serta bimbingan konseling atau BK. Selanjutnya, ada faktor yang menjadi pendukung kompetensi pedagogik dalam mengelola pembelajaran, yaitu ada pengalaman mengajar, di mana kemampuan guru dalam menjalankan tugas dan peningkatan kompetensi guru akan dipengaruhi oleh pengalaman guru dalam mengajar. Yang kedua ada pengembangan kompetensi. Kegiatan tersebut di antaranya ialah rapat sekolah, supervisi oleh kepala sekolah, seminar, pelatihan, MGMP, dan lain sebagainya.
Yang ketiga ada pengawasan kepala sekolah, di mana kepala sekolah yang tentu menjadi bagian sebagai pemimpin, pembimbing, dan pengawas, sehingga mampu menjadi motivator agar terciptanya kedisiplinan dalam lingkungan sekolah. Selain ada faktor pendukung, ada juga faktor yang menjadi penghambat kompetensi pedagogik guru dalam mengelola pembelajaran. Di antaranya yaitu kurangnya motivasi pada guru, di mana faktor penghambat guru dalam mewujudkan kinerja yaitu berasal dari guru itu sendiri, seperti kurangnya rasa motivasi dalam mengajar, sehingga kinerja yang dihasilkan pun menjadi kurang maksimal. Selanjutnya ada kurang lengkapnya sarana prasarana sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar. Tersedia sarana yang memadai akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Demikian juga sebaliknya, jika tidak tersedianya sarana yang memadai akan memberikan sumbangsih yang tidak baik bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.